Jumpa lagi para sahabat pencinta tanaman buah semua. Pada video saya kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana cara kita melakukan top working pada pohon sirsak yang tumbuh berasal dari biji agar nanti bisa cepat berbuah. Adapun tujuan kita melakukan top working pada pohon sirsak yaitu agar nanti kita bisa memperoleh varietas yang kita inginkan, atau nanti kita bisa memperoleh varietas yang unggul. Sebelum saya memperlihatkan caranya, terdahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita siapkan pisau. Usahakan untuk pisau yang kita gunakan harus benar-benar tajam dan bersih. Kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan. Dimana untuk ikatan dan sungkupan di sini saya menggunakan plastik grafting. Bagi para sahabat yang tidak memiliki plastik grafting, nantinya bisa menggunakan plastik roll, kemudian dibagi beberapa bagian. Dan yang terakhir kita siapkan entris. Untuk entris yang akan kita gunakan nantinya, kita ambil dari pohon sirsak kita yang sudah produktif atau yang sudah berbuah. Adapun untuk ciri-ciri entris yang baik untuk kita gunakan nantinya, kita ambil yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat bagaimana cara kita melakukan top working pada pohon sirsak kita agar nanti bisa berhasil dengan baik. Langkah pertama sebelum kita melakukan top working pada pohon sirsak kita, terdahulu kita melakukan pemangkasan. Ini bisa saya perlihatkan contoh dari hasil pemangkasan yang saya lakukan. Setelah kita sudah lakukan pemangkasan, kemudian langkah berikutnya kita melakukan pengirisan dari batang pokok pohon sirsak kita. Adapun untuk ketinggian pengirisan yang akan kita lakukan nantinya sekitar 40 cm dari batas permukaan tanah. Kemudian saya akan perlihatkan cara kita melakukan pengirisan dari batang pokok pohon sirsak kita. Kita iris sepanjang kurang lebih 3 cm. Untuk pengirisan di sini kita lakukan pas mengenai kayunya. Kemudian kita iris lagi di sampingnya. Adapun untuk jaraknya itu sekitar 1 cm. Kemudian kita kupas kulitnya. Lalu dari pengupasan kulit di sini kita potong menyisakan sekitar 1 cm. Kemudian kita ambil entris. Adapun untuk panjang entris yang akan kita gunakan nantinya sekitar 10 cm. Dan untuk daun entris di sini kita lakukan pembuangan semua. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengirisan entris. Untuk pengirisan itu kita lakukan di belakang entris. Jadi nanti untuk posisinya itu seperti ini. Jangan terbalik kita lakukan pengirisan. Ini bagian bawahnya. Apabila kita lakukan pengirisan seperti ini, nantinya untuk mata tunas itu bisa tumbuh terbalik. Contohnya seperti ini para sahabat. Apabila daun entris seperti ini kita bisa lihat bagian atasnya. Jangan kita lakukan
pengirisan bagian bawah terbalik seperti ini. Jadi kita lakukan pengirisan itu bagian atas entris. Adapun untuk panjang pengirisan entris di sini sekitar kurang lebih 3 cm atau hampir sama pengirisan yang kita lakukan pada batang pokok pohon sirsa kita. Kemudian kita iris di bawahnya sekitar 1 cm. Lalu kita masukkan entris. Untuk entris yang kita masukkan di sini salah satu sisi rata pinggir. Kemudian kita lakukan pengikatan dan penyungkupan. Untuk pengikatan dan penyungkupan di sini usahakan saling menutupi. Usahakan untuk bekas pengirisan di sini kita lakukan pengikatan agak kencang. Untuk pelilitan entris di sini cukup kita lakukan 1 kali saja dan kita lilit lagi ke atas. Usahakan bagian atas itu betul-betul kencang kita lakukan agar nanti apabila turun hujan untuk air itu tidak meresap. Setelah kita sudah lakukan pengikatan dan penyungkupan, kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengeratan dari batang pokok pohon sirsa kita. Adapun tujuan kita melakukan pengeratan batang pokok di sini yaitu untuk menghambat nutrisi yang naik ke atas sehingga nanti nutrisi itu fokus di hasil top working kita. Adapun untuk ketinggian pengeratan yang kita lakukan nantinya di sini sekitar 20 cm dari batas pengirisan yang kita lakukan. Jadi nanti saya akan lakukan pengeratan di sini. Untuk pengeratan di sini kita lakukan secara keliling. Adapun untuk lebar pengeratan yang kita lakukan nantinya sekitar setengah cm. Dan untuk pengeratan di sini cukup kulitnya saja yang kita kupas, jangan kita lakukan pengeratan kambium. Baik para sahabat, inilah cara kita melakukan top working pada pohon sirsa kita. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil top working yang berhasil saya lakukan. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat contoh dari hasil top working yang telah berhasil saya lakukan. Bisa kita lihat dari mata tunas sentris di sini sudah tumbuh dengan baik. Jadi nanti apabila dari tunas sentris sudah mulai tumbuh, contohnya seperti ini, kita lakukan pengirisan pada sungkupan agar nanti mata tunas bisa keluar dari sungkupan. Contohnya seperti ini yang sudah saya lakukan. Ini saya iris 1 kali saja agar nanti mata tunas sentris itu bisa keluar seperti ini. Dan apabila nanti dari mata tunas sentris sudah tumbuh, bisa langsung kita lakukan pemotongan dari batang pokok. Dan untuk pemotongan kita cukup lakukan pada bekas keratan yang kita lakukan. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan top working pada pohon sirsak. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.